Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, manusia itu betul bahwa makhluk Allah yang memiliki kemerdekaan. Tentu saja kemerdekaan yang dimiliki oleh manusia itu adalah kemerdekaan yang sifatnya relatif atau dikenal dengan istilah kemerdekaan tasriyah atau kemerdekaan relatif, yaitu kemerdekaan dalam batas-batas kemanusiaan, tidak bersifat mutlak. Kemerdekaan mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dikenal kehendak takwania, hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia itu adalah makhluk Allah yang dikaruniai atau ditakdirkan atau telah ditetapkan memiliki kehendak relatif atau disebut kehendak tasriyah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Asy-Syams surat 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, sesungguhnya Allah bersumpah demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, sesungguhnya Allah telah ilhamkan, telah takdirkan, telah tetapkan bahwa setiap jiwa diri manusia itu Allah memberikan dua potensi kecenderungan, fujuraha wa taqwaha. Fujuraha itu adalah kecenderungan yang mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang membuat kita melakukan perbuatan dosa atau maksiat. Atau para ulama menyebutnya potensi kebinatangan, karena kecenderungan itu ya seperti mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh binatang. Sedangkan takwa itu adalah potensi kecenderungan yang mengarahkan manusia untuk melakukan kebajikan, amal soleh, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau para ulama menyebutnya potensi malaikat, yaitu potensi yang selalu mengarahkan kita untuk melakukan ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man zakaha, beruntunglah orang-orang yang melakukan mensucikan jiwanya atau mengarahkan potensi itu untuk melakukan ketaatan, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad khaba man dasaha, sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya atau melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal perbuatan dosa atau maksiat. Dalam hal ini, inilah yang sudah ditakdirkan, ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia itu adalah makhluk Allah. Hanya saja kemerdekaan yang dimaksud itu sifatnya relatif atau terbatas. Sedangkan kehendak mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa para ulama menyebutnya manusia itu adalah makhluk Allah
yang memiliki kemerdekaan atau kehendak yang sifatnya tasriyah atau relatif. Jadi Allah memberikan otoritas kepada manusia itu dalam batas-batas kemanusiaan, menentukan nasibnya. Apakah manusia itu mau menjadi orang baik? Atau apakah manusia itu menghendaki manusia yang jelek, yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang mengotori jiwanya? Semua itu adalah pilihan manusia. Inilah yang saya katakan itu dari dalam beberapa live streaming saya, bahwa surga dan neraka itu adalah pilihan, konsekuensi logis daripada pilihan manusia. Jadi baik buruknya itu jangan menyalahkan Tuhan, tapi Allah telah tetapkan di dalam diri manusia itu sebagai makhluk yang merdeka. Apakah manusia itu mau baik, mau buruk, ditentukan oleh dirinya sendiri. Demikianlah pemahaman yang saya bisa sharingkan atau saya sampaikan dengan sahabat-sahabat saya di dalam berbagai media, dan sekaligus ini menjawab pertanyaan bagaimana posisi manusia itu, nasibnya itu sudah ditetapkan Allah atau ditentukan oleh diri manusia sendiri. Yang pasti berdasarkan apa yang disampaikan dalam ayat tadi itu, surat As-Sam 7 sampai 10, bahwa baik buruk itu manusia bisa memilih, cuma memilihnya dalam sifatnya relatif, dalam batas-batas manusia. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan bimbingan lewat kitab suci Al-Quran dan lewat para nabinya. Dan Allah ilhamkan juga, memberikan ilham. Jadi hati nurani itu adalah sebuah instrumen atau unsur spiritual yang Allah berikan di dalam diri kita itu untuk memiliki kemampuan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Itu berada di dalam hati nurani sendiri. Oleh karena itu beberapa ulama mengatakan itu betapa pentingnya untuk menjaga kesucian jiwa tadi itu, karena hanyalah dengan jiwa yang suci yang bisa memilih mana yang benar dan mana yang buruk. Oleh karena itu zikir itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan agar hati kita bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan kemampuan untuk melakukan furqan, memilih mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, alhamdulillah dengan kesadaran itu setiap pagi saya hadir mengajak komunitas TikTok itu untuk selalu melakukan zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati kalian, hati manusia itu akan meraih ketenangan. Tidak ada cara lain kecuali harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin menegaskan bahwa hanya dengan berzikir hati manusia itu akan meraih ketenangan dan ketenteraman. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.